menolak membayar uang perlindungan, dan malah memanggil bantuan. Kurasa kau pantas dihajar. Apa kalian semua buta? Tidak lihat aku dipukuli. Serang dia. Bunuh dia. Bicara, tangan mana yang kau gunakan untuk memukul gadis itu? Aku bahkan belum. Kau tidak mau mengakuinya. Tangan kanan, tidak. Tangan kiri, tidak. Tidak keduanya. Kakak besar, tolong ampuni aku. Jangan ambil keduanya. The film was translated and narrated by M Media. Zhang Jing. Tempat ini terlalu kacau. Ini adalah campuran orang baik dan jahat. Jangan datang ke sini lagi di masa depan. Baiklah. Sedikit ini. Ambil ini. Ambil ini. Anak muda zaman sekarang, mereka cukup boros dalam bermain. Di padang gurun yang sunyi. Siapa itu? Berani kau pamer trik murahan di depan ahli. Aku ingin melihat dengan tepat latar belakang apa yang kau miliki. Itu adalah bubuk disipasi ki. Tidak berwarna dan tidak berbau. Begitu kau mengedarkan kimu, itu akan segera jadi racun mematikan yang menggerogoti tulang. Tang Yan adalah saudaraku. Tidak mungkin itu dia. Chen Fang ada di sini. Bunun. Ternyata kau. 3 tahun kemudian. Gadis kecil, kau menabung setiap hari untuk mengobati penyakit si bodoh ini. Tapi 3 tahun telah berlalu, dan si bodoh ini tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku sarankan kau untuk segera berhenti mengobatinya. Sudah cukup. Memangnya berapa harga barang rongsokan ini? Jangan campuri urusanku. Cepat pergi. Tunggu. Bos. Kardus-kardusku aku sudah menjemurnya semua di bawah matahari. Aku tidak seperti mereka yang menaburkan air ke dalamnya. Tolong timbang semuanya. Mataku adalah timbangannya. Berapapun harga yang kusebutkan itulah The film was harganya. Ambil ini. translated and Bos. narrated by M Media. Bos. Anda memberi saya terlalu banyak. Nona muda, di daerah kita sini, siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah gadis yang sangat setia dan baik hati. Kebaikan setetes air.
Namun kau dengan keras kepala merawat orang bodoh selama 3 tahun. Kami tidak punya banyak kemampuan di sini. Jadi kami membantu sebisa kami. Jangan menganggap uang sedikit ini terlalu kecil. Cepat kemasi barang-barangmu. Dan segera pergi setelah selesai. Dacia, aku pasti akan menemukanmu. Berhenti di situ. Rumah Xiang Jing. Apa yang kalian lakukan di luar rumahku? Apa yang sedang kita lakukan? Apa hubungannya denganmu? Tua Chen. Chen Fang. Chen Fang. Santai saudara angkat Xiang Jing. Zhang Jing wanita ini, di mana dia menyembunyikan uangnya? Ini semua karena kau. Orang bodoh yang datang dari entah mana. Zhang Jing habiskan uang obati penyakitmu. Menghabiskan entah berapa banyak uang. Apakah kau tahu? Uang ini. Itu semua tabunganku untuk menikah. Jika kau mati, rumah ini dan tabungan Zhang Jing akan menjadi milikku. Mati. Lepaskan, biarkan dia pergi. Mengapa kau ada di sini? Kau tidak diterima di sini. Tidak disambut. Kalau begitu kurasa aku tidak akan pergi hari ini. Jika ayahku tidak menyelamatkanmu. Kau sudah lama mati kelaparan di jalan dan diberikan kepada anjing liar. Kau mengambil orang liar dan membawanya pulang. Hidup bersama tanpa mak komblang. Menyembunyikannya di rumah selama 3 tahun. Kau lebih memilih mengambil uang itu dan menggunakannya untuk mengobati penyakit orang bodoh ini daripada mengeluarkan uang itu untuk membantuku menikah. Apakah kau sudah gila? Dia jadi seperti ini karena dia menyelamatkanku. Ini adalah hutang budiku padanya. Sedangkan untukmu, kau penjudi busuk. Kau binatang yang membuat ayah baptis mati karena marah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lagi pula nama kami berdua terdaftar dalam kartu keluarga yang sama. Sekarang dengar baik-baik. Serahkan akta properti itu dengan patuh dan berikan padaku. Biarkan aku yang mengurus balik nama. Aku mungkin akan, dengan kebaikanku yang besar, memperkenalkan beberapa tuan muda kaya padamu. Selama kau di malam hari melayani mereka dengan baik, kau bisa menghasilkan beberapa ribu setiap malam. Bukankah itu lebih baik daripada kau tetap bersama orang bodoh ini? Urusanku, bukan urusanmu. Penyahlah, keluar sekarang juga. Jadi tidak ada lagi yang perlu Kalian. dibahas. Kau sedang menjemput ajang. Testis domba akan segera siap. Chen Fang. Chen Fang, bangunlah. Jangan menakutiku. Chen Fang, bangunlah. Kau gadis malang. Aku peringatkan kau. Jangan menolak tua hanya untuk meminum hukuman. Hanya butuh satu kata dariku. Dan saudara-saudaraku di luar akan masuk. Dan merobohkan rumah ini secara paksa. Jika kau masih tidak memberikan akta properti itu, tunggu saja. Untuk dikubur di dalam reruntuhan bersama si bodoh ini. Ya Tuhan. Mengapa kalian melakukan ini pada kami? Siapa yang akan menolong kami? Membantumu. Aku peringatkan kau. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan membantumu. Apa yang kau lakukan dengan bermalas-malasan? Masalah sepele seperti ini, dan kau masih belum menyelesaikannya. Benar-benar tidak berguna. Tuan tahu sepupu Dewa Perang Baihu. Jangan mendekat. Jangan berani-berani mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin melawanku sampai mati. Dengan apa kau mau melawanku? Dengan apa kau mau melawanku? Gadis,
Aku sarankan kau untuk patuh mendengarkan kakakmu. Serahkan saja akta rumah itu. Bukankah itu akan lebih baik? Jika tidak, dua saudara di bawahku ini, aku mungkin tidak bisa mengendalikan mereka. Mereka sudah setahun tidak menyentuh wanita. Kau tidak ingin di depan priamu dipermainkan sampai mati oleh mereka, kan? Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau tidak diizinkan menyakiti Xiang Jing. Jangan sakiti Xiang Jing. Si bodoh ini cukup kuat. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Dia tetap saja cuma orang bodoh. Ayo kita berdua pergi dan lumpuhkan dia. Chen Fang. Chen Fang. Chen Fang. Chen Fang. Chen Fang. Chen Fang. Apakah kau baik-baik saja? Bangunlah. Bangunlah. Tulangmu cukup keras tadi, bukan? Bagaimana aku menemukan kelemahanmu secepat itu? Aku dengar Xiang Tai bilang bahwa kau lebih menghargai hidupnya daripada hidupmu sendiri. Hanya membawanya ke rumah sakit. Menghabiskan semua tabunganmu. Biasanya, kau hanya bisa memungut sisa sayuran yang dibuang orang lain. Katakan padaku, bukankah kau menyedihkan? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku hanya tidak tahu. Apakah kau lebih menghargai rumah ini? Atau hidupnya? Aku beri kau 3 hitungan. Serahkan akta rumah itu dengan patuh. Jika tidak, aku tidak keberatan jika dia memiliki beberapa lubang lagi di tubuhnya. Tidak. 3. Aku berjanji padamu. Baiklah. Aku berjanji padamu. Pertama, suruh mereka melepaskanku. Bicara. Tua Chen. Sepertinya aku tidak bisa melindungimu lagi. Aku hanya akan memberitahumu sendirian. Banyak sekali syarat, sialan. Bicara. Gadis sialan, kau berani menggigitku. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Bukankah kau bilang orang ini adalah orang bodoh? Bagaimana dia tiba-tiba jadi sadar? Saudara Huang, apa pedulinya jika dia sadar? Dia tetap hanyalah sampah. Tua Chen. Kau akhirnya sadar. Aku sudah sadar, Xiang Jing. Segala sesuatu yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, aku mengingat semuanya. Selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar menderita. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Orang-orang yang menindasmu selama bertahun-tahun ini, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Kau bodoh. Siapa yang tidak akan kau lepaskan? Apa kau mencari mati? Gadis, si bodoh yang sudah gila selama 3 tahun ini, tiba-tiba sadar. Ini adalah kabar yang sangat baik. Kau sama sekali tidak boleh mengubah acara bahagia menjadi pemakaman. Cepat keluarkan akta properti itu. Bisakah aku masih meninggalkan jalan keluar untukmu? Menurutku justru kau yang belum memahami situasinya. Sekarang akulah yang tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau dengar itu? Apa yang dia katakan? Si bodoh itu bilang, dia tidak akan melepaskanku dan memberiku jalan keluar. Aku sangat takut. Saudara Huang, mengapa kau masih membuang kata-kata padanya? Cepat perintahkan anak buahmu untuk mematahkan tangan dan kakinya. Mari kita lihat, berapa lama dia bisa terus membuang. Ingat apa yang kau katakan saat ini. Aku akan membuat kalian semua menyesal pernah datang ke dunia ini. Xiang Jing, berikan ponselnya padaku.
Halo, Nak, aku adalah ayahmu. aku ayahmu. Siapa orang ini? Berani klaim kerabat grup di Hao. Apa direktur kita tidak punya ayah? Saluran telepon khusus. Sialan. Dia benar-benar punya ayah. Tidak, ketua mohon tunggu sebentar. Ketua Chen, ayahmu bukan ketua lama yang menelepon. Ini keterlaluan. Mereka benar-benar berani mengancam ayahku. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk berani memperlakukannya seperti ini. Segera kerahkan jet pribadi ke Rongchem. Selain itu, perintahkan Wang Quan dari cabang Rongchem untuk segera bergegas ke lokasi. Jika sehelai rambut pun di kepala ayahku terluka, aku akan menuntut pertanggungjawaban penuh darinya. Baik. Paman Ma. Ayahku sudah ditemukan. Apel. Chen tua sudah ditemukan. Itu hebat. Saya akan segera menyiapkan jet tempur dan memimpin pasukan ke sana. Siapkan jet tempur. Pimpin pasukan ke sana. Bukankah Paman Ma sebelumnya hanya penjual sat goreng? Dia pasti mabuk lagi tadi malam. Kediaman Raja Langit. Saudara-saudaraku yang baik, pendekar agung dari Dacia, Masu Sing Raja Langit. telah ditemukan. Cepat siapkan jet tempur untukku. Aku harus pergi dengan kecepatan maksimal untuk bergegas ke Rongchem. Selamat Raja Langit. Selamat Raja Langit. The Raja film was Langit, translated adat istiadat lokal and Rongcheng sangat narrated keras by M. dan merupakan campuran antara naga dan ular. Tuan Sengnan Dewa Perang Bayu. Bawahan Anda berasal dari Rongcheng dan memiliki prestis yang cukup besar di Rongcheng. Bawahanmu dengan rendah hati minta menemani Raja Langit untuk berbagi beban Raja Langit. Baiklah, karena kau memiliki pengabdian seperti ini, maka mari kita pergi bersama. Ya, Ketika orang lain mendapat masalah, mereka semua memanggil orang tua mereka. Aku tidak menyangka saat kau mendapat masalah, kau akan menggunakan putramu sendiri untuk menanggung kesalahan. Sungguh mengesankan. Wanita keji, apakah kau dengar dengan jelas? Dia punya anak dan istri. Paling-paling kau hanyalah simpanan. Menghabiskan hari-harimu memungut sampah untuk menafkahi pria milik wanita lain. Bukankah kau murahan? Inilah yang mereka sebut orang yang menyedihkan, pasti memiliki sesuatu yang dibenci dalam dirinya. Gadis, jika keluarganya benar-benar memiliki kekuasaan dan pengaruh, mereka pasti sudah membawanya pulang sejak lama kan? Mengapa dia menderita di sini selama 3 tahun? Aku beritahu padamu gadis kau juga. Bagaimana bisa kau mempercayainya, memanggil orang untuk mendukungmu? Menurutku, kau pasti masih bermimpi. Selagi kau masih bisa, cepat serahkan akta properti itu. Jika aku senang, selama pembongkaran, aku mungkin akan memberimu sedikit uang tambahan. Jika tidak, malam ini, kuburan massal akan memiliki 2 mayat tak dikenal lagi. Beri mereka pelajaran tentang apa yang bisa kita lakukan. apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Membunuhmu. Chen Fang, Aku tidak menyangka recut dari masa lalu itu. Begitu kuat. Kekuatanmu masih belum pulih. Dan sekarang kau bersujud dan memohon padaku. Bukankah tadi kau bicara dengan sombong? Mengatakan kau akan membuatku menyesal. Pernah datang ke dunia ini. Aku sudah membangun suasana sedemikian rupa. Ternyata kau hanyalah pajangan. Babi tampil daun bawang di hidung. Berpura-pura menjadi gajah. Huang tahu aku mulai bergol di jalanan sejak aku remaja. Kau pikir kau bisa menakutiku dengan panggilan telepon biasa? Apa kau pikir aku dibesarkan dengan rasa takut? kau sudah keterlaluan. Chen Fang, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ada apa? Adalah mereka. Baiklah. Masih Penebusan dosa. Sangtai betapa tidak tahu malunya kau untuk mengatakan hal yang begitu kejam. Jika bukan karena Xiang Jing, kau pasti sudah dibuat cacat oleh para rentenir. Bagaimana kau masih bisa menggeram dan menggonggong di sini? Aku menyarankanmu untuk berbuat baik. Kau ini apa? Apakah kau pantas menceramahiku? Karena kau menolak menyerahkan akta properti, aku tidak akan membuang napas lagi padamu. Patahkan tangan dan kaki wanita malang ini, dan bajingan ini. Patahkan semuanya. Aku ingin melihat apakah tulang mereka sekeras mulut mereka. Tangan dan kaki siapa yang rencananya akan kau patahkan?
Wang penanggung jawab grup Bihau di Longcheng. Resleting siapa yang tidak ditarik dengan benar, sampai membiarkan benda seperti dirimu muncul. Beraninya kau mencampuri urusanku. Kurang ajar. Tuan Shinshan ayah Wang Tao. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada Tuan Wang seperti itu? Ayah, mengapa ayah ada di sini? Ayah, kau baru saja mengatakan. Dasar makhluk terkutuk. Dan orang ini adalah kepala cabang Longcheng dari grup Bihau kami. The Tuan film Wen, was translated and narrated by M Media. cepat minta maaf kepada Tuan Wen. Tuan Wen, saya pelayanmu yang rendah hati gagal mengenali kebesaranmu dan menyinggungmu. Mohon maafkan saya kali ini. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya salah. Cukup. Berhenti bersujud di sana dan membuat tontonan dirimu sendiri. Alasan kami datang ke sini adalah untuk menyambut kembali ketua. Jika kau bisa manfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menunjukkan inisiatif, kemurahan hati Tuan Wen, tentu saja berarti dia tidak akan mempermasalahkannya. Mungkin, dia bahkan mungkin memberimu sedikit pujian. Ayah, mohon tenang saja. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Tuan Wen, sebenarnya, saya sudah ketua. Dari jauh lama mengagumi. Sejak ketua menghilang 3 tahun lalu, saya tidak berani menyia-nyiakan waktu. Saya terus-menerus mencari keberadaan ketua. Untungnya, surga membantu mereka yang bertekad. Dan saya akhirnya berhasil mengetahui keberadaan ketua. Jarang sekali kau memiliki bakti seperti itu. Kau mengklaim kau menemukan ketua. Mengapa kau tidak mengirimnya ke perusahaan? Sebaliknya kau membawa sekelompok orang ke sini, memamerkan kekuatan, dan secara terbuka menyatakan bahwa kau akan mematahkan anggota tubuh seseorang. Apa kau sudah gila? Jika kau tidak sengaja mengganggu ketua, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Tepat sekali, untuk menyambut ketua kembali. Sebelum saya keluar, saya secara khusus mandi dan membakar dupa. Saya bahkan membentangkan 10 likarpet merat di persimpangan. Saya takut melakukan kesalahan apapun yang mungkin menyinggung ketua. Tapi bagaimana denganmu? Kau membawa orang ke sini, membawa senjata dan membuat keributan. Perilaku macam apa itu? Cepat bawa kami untuk menyambut ketua pula. Ayah, Tuan Wen, sebenarnya saya hanya takut menyinggung ketua. Jadi, saya harus membawa orang tua ini dan wanita tak tahu malu ini, dan membunuh mereka. Apa katamu? Siapa yang akan kau bunuh? Tuan Wen, saudara Huang akan membunuhnya. Itu hanya orang asing. Bodoh entah dari mana. Sedangkan untuk wanita itu, dia hanyalah sekadar tambahan. Benar, Tuan Wen. Ekskavator sudah menunggu di depan pintu. Segera setelah saya memberi perintah, mereka akan datang, meratakan rumah ini, dan pasangan kekasih gelap ini, dan membersihkan mereka sepenuhnya, sampai tuntas. Kau bodoh. Lihat bagaimana kau membuat Tuan Wang marah. Apa kau tahu bahwa Tuan Wang di kota Longcheng ini dikenal sebagai raja tertinggi? Kau berani bersikap sombong dan sembrono tepat di depan Tuan Wen. Aku ragu kau akan tahu bagaimana kau mati nanti. Bukankah kau memanggil putramu? Mengapa dia belum muncul? Apakah dia mungkin tahu bahwa kau menyinggung grup Bihau dan bahwa Tuan Wang kita mendukung kami? Jika putramu datang ke sini, dia hanya akan ikut mati bersamamu. Itulah sebabnya dia menyerah pada kau ayah tuanya dan tidak peduli lagi. Ini sungguh menyedihkan. Awalnya ini bisa menjadi panggung drama besar tentang bakti dan kasih sayang orang tua. Siapa sangka bahwa saat bencana datang tiap orang selamatkan diri. Dia cukup cerdas kurasa. Dia tidak datang untuk mengotori tangannya di air keruh ini. Jika dia berani datang, aku akan mematahkan kakinya dan melumpuhkannya sepenuhnya. Apakah kau sekarang ingin membunuhku? Apakah kau sangat marah? Tapi sayangnya, hal terpenting di dunia ini adalah status dan kekuasaan. Kami memiliki grup Bihau yang mendukung kami, dan terlebih lagi Tuan Wang yang menopang kami. Pria sepertimu, yang putranya hanya bisa menjadi level terendah, buruh migran. Orang rendahan sepertimu. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Aku Shang Tai yang mengatakannya.
Baiklah. Sungguh kesombongan dan tirani yang luar biasa. Keberanian yang sangat lancang. Biarkan aku mengingatkan kalian semua. Kalian tidak akan membunuhku hari ini. Sebaliknya aku akan membuat kalian, satu persatu, menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Kau bodoh. Kematian sudah di depan mata. Tapi kau masih bicara sombong di sini. Apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu sekarang juga? Sialan kau. The film was translated and Orang yang pantas mati narrated by adalah M kau. Media. Tuan Wan, apa kesalahan saya? Tuan Wan, sekalipun kakak Huan, melakukan sesuatu yang tidak pantas dalam masalah ini. Dia melakukannya demi Anda Tuan Wan, dan demi ketua. Apa katamu? Apel, kau, dari mana kau mendapat keberanian mengatakan itu demi kebaikanku sendiri, demi kebaikan ketua? Apa kau tahu siapa dia? Dia tidak lebih dari seorang idiot yang entah datang dari mana. Aku bahkan baru saja memukulnya dengan kursi. Orang inilah, tulangnya cukup keras. Dia tidak mati. Beruntung sekali dia. Apa katamu, Tuan Wan? Izinkan saya menjelaskan detailnya kepada Anda. Idiot ini, sejak dia ditemukan, wanita ini, dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk mengobati penyakit si bodoh ini. Uang itu adalah dana pernikahan saya. Modal yang saya butuhkan untuk menikahi seorang istri. Tuan Wan, ya, dan juga, yang lebih membuat geram, si bodoh ini, setelah sadar entah, mantra apa yang dia gunakan pada wanita ini, mengincar properti saya. Mereka lebih memilih membakar rumah itu daripada memberikan akta properti itu kepada saya. Tuan Wan, mencuri kekayaan orang lain, sama seperti membunuh orang tua mereka. Saya hanya memukulnya dengan kursi. Tuan Wan, saya sudah sangat berbelas kasih padanya. Tuan Wan, jika ada yang harus disalahkan, itu semua salah si bodoh ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Wan, anggap saja bahwa selama 3 tahun ini, saya tidak henti-hentinya berusaha mencari keberadaan ketua. Mohon redam amarah Anda untuk sementara. Kau bilang kau dizalimi. Kau bilang kau tidak henti-hentinya berusaha mencari keberadaan ketua. Dan kau minta aku redam amarah sementara. Tuan Wang, mohon tenangkan amarah Anda. Mengapa kau tidak segera menangkap 2 orang ini dan menyingkirkan mereka? Lihat keadaan yang membuat Tuan Wang marah. Kau bodoh. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Jika ada yang bertanya, katakan saja, kau menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Nah, kakak Huan. Wang Kuan, kau terlalu lancang. Kau dan aku sama-sama bekerja untuk grup. Beraninya kau memperlakukan anakku dengan kekejaman seperti itu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dia karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Kau, penanggung jawab grup di Hao, Wang Kuan cabang Rongcheng, memberi hormat kepada ketua. Ketua grup di Hao. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Santai, bukankah kau bilang padaku bahwa dia hanyalah orang tanpa latar belakang? Mengapa? Mengapa sebenarnya dia menjadi ketua grup di Hao? Mengapa? Jangan tanya aku. Grup di Hao. Ketua. Mereka adalah keluargamu. Aku datang untuk membawamu pulang sekarang. Zhang Jing, semua dedikasimu padaku selama bertahun-tahun ini, aku simpan semuanya di dalam hatiku. Jika kau bersedia, aku akan membawamu melihat kemegahan dunia. Jika kau tidak ingin meninggalkan tempat ini, aku akan mencari orang untuk datang ke sini dan membangun rumah besar untukmu di sini. Kita akan benar-benar menikmati kehidupan di pedesaan. Ketua, Nyonya, saya akan segera mengatur tim konstruksi untuk memasuki lokasi dan menyelesaikan pembangunan manor sesegera mungkin. Selama periode ini, saya harus meminta Anda berdua untuk bersedia tinggal sementara di Gunung Yonding, Villa Puncak Gunung. Saya sudah mengatur 3.000 pelayan khusus untuk mengurus kehidupan sehari-hari Anda berdua. Villa Puncak Gunung Yonding yang mencakup puluhan kilometer dan bernilai puluhan miliar. Itu adalah raja dari segala villa di Rongcheng dan 3.000 pelayan. Xiang Jing, kenapa kau masih berdiri di sana dengan bingung? Cepat setujui permintaan kakak iparmu. Masa-masa sulit bagi keluarga kita akhirnya telah berakhir. Siapa yang keluargamu? Aku tidak akan mengakuimu sebagai saudaraku.
The film was translated Kakak and ipar, narrated by aku M. mohon Media. padamu, tolong biarkan Xiang Jing memaafkanku. Aku bersumpah aku pasti akan berubah menjadi lebih baik dan menjadi orang baik. Apa katamu? Aku tidak mendengar dengan jelas. Sepertinya aku ingat kau mengatakan bahwa kau akan memotong tangan dan kaki aku dan Xiang Jing. Di gundukan kuburan masal malam ini, akan ada 2 mayat lagi. Tidak. Xiang Jing, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Bisakah kau? Demi mendiang ayahku. Memaafkanku. Maafkan aku. Kakak salah. Aku adalah sampah. Xiang Jing, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang bahagia dan tanpa beban. Ya. Bahagia, tanpa beban. Xiang Jing, mari kita lupakan semua hal yang tidak menyenangkan dari masa lalu. Maafkan kakakmu. Aku mohon padamu. Maafkan kakakmu. Maafkan kakakmu. Grup di Hao tidak boleh dihina. Ketua tidak boleh disinggung. Mengenai orang jahat seperti itu, saya mohon. Ketua mohon berikan instruksi Anda. Ketua saya salah. Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Saya tidak tahu sebelumnya bahwa Anda adalah ketua. Anggap saja bocah ini seperti kentut dan lepaskan dia. Maafkan saya kali ini. Baru tahu kalau kau salah sekarang. Sudah terlambat. Aku katakan hari ini bahwa aku akan membuat orang-orang seperti kalian menyesal pernah datang ke dunia ini. Wang Quan, bawa dia pergi. Baik. Tunggu, ketua. Meskipun putra saya yang tidak berguna telah sangat menyinggung, itu karena dia. Saat dia tidak mengetahui identitas Anda, yang menyebabkan kesalahpahaman itu. Putra saya dan saya sangat setia kepada grup dan terhadap Anda ketua. Kami memegang rasa hormat yang lebih besar. Lihat saja fakta bahwa saya telah melayani grup dengan banting tulang selama bertahun-tahun ini. Tolong beri saya sedikit harga diri dan maafkan dia kali ini saja. Membongkar properti secara paksa atas nama grup dan memperlakukan nyawa manusia seperti kotoran. Kau menyebut ini sebagai kesetiaan mutlak pada grup. Dia melihatku secara langsung dan bahkan tidak bisa mengenaliku. Namun dia mengklaim telah mencariku selama 3 tahun. Dia menggunakanku sebagai batu loncatan untuk promosi dan masih mengklaim memegang rasa hormat padaku. Wang Quan, wajahnya, haruskah aku mengabulkannya atau haruskah aku tidak melakukannya? Ketua, Anda ada di sini hari ini. Jika ini adalah orang lain, orang biasa, mereka mungkin sudah menjadi jiwa yang hilang di bawah penindasan kekuasaan. Ini tentu akan membawa aib bagi grup di Hao kita. Untuk orang yang tidak manusiawi dan tidak adil seperti itu, mereka tidak memberi Anda harga diri. Jadi mengapa kita harus memberi dia harga diri? Bagus, karena itu masalahnya. Bawa dia pergi. Tangani dia segera. Ya, bawa dia pergi. Kakak, aku mohon padamu. Ayah, selamatkan aku. Aku adalah satu-satunya pewarismu. Jangan biarkan aku mati. Tolong selamatkan aku. Ayah, tunggu sebentar. Ketua, meskipun putraku yang tidak berguna ini memiliki banyak kesalahan, dia tetaplah putra satu-satunya. Saya tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat sesuatu terjadi padanya. Selama Anda ketua, menunjukkan belas kasihan hari ini dan melepaskannya kali ini, saya Huang Shenshan, mulai hari ini dan seterusnya, akan sepenuhnya mengabdi kepada Anda. Melalui gunung pisau dan lautan api, aku takkan menolak meski mati 10.000 kali. Sungguh kasih sayang orang tua yang mendalam. Aku hampir mempercayaimu. Mengenai masalah ini, aku tidak setuju. Hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang, dia tetap tidak bisa menyelamatkannya. Jianfang, jangan berpikir bahwa hanya karena aku memanggilmu, ketua, bahwa aku takut padamu. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Kalau begitu kenapa kau tidak datang dan menggigitku? Wang Quan, tangkap dia. Ya. Jianfang, jika kau berani menyakiti putraku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Keluar kau, ketua. The film was translated and narrated by M. Media. Hanya itu, hanya si bodoh ini. Lihat bagaimana telingaku telah dipukul seperti ini. Balaskan dendamku, Tuan Baihu. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini, sampai benar-benar terluka oleh orang biasa.
Dia terluka. Kau hanyalah sampah. Kematian terlalu baik untukmu. Sudah tersebar luas orang Rongcheng ganas dan tangguh. Melihatnya hari ini, ternyata itu benar. Kalian sekelompok preman, berani lagi rancang tipu untuk mencelakai Jenderal Perang Wilayah Utaraku. Bahkan jika Dewa Perang ini membantai kalian semua hari ini, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Sungguh kekejaman yang keji, fitnah dan jebakan sudah tersebar luas di luar sana, bahwa Raja Langit memerintah pasukannya dengan ketat, dan bawahannya semua adalah pejabat setia dan jenderal yang cakap. Melihatnya sekarang, dia tidak lebih dari bajingan tua. Kurang ajar. Raja Langit dipromosikan oleh Pendekar Agung Dacia, dan sekarang mengendalikan Dewa Perang Wilayah Utara. Bagaimana mungkin kau bocah ingusan menghinanya begitu saja? Apa aku menghinanya? Bahkan seseorang sepertimu memegang posisi tinggi di bawahnya, itu menunjukkan dia benar-benar buta. Dia memegang kekuasaan besar, namun dia gagal menahan bawahannya, membiarkan bajingan sepertimu mendapatkan kekuasaan dan menindas warga yang baik. Aku memanggilnya bajingan tua. Itu sudah memberinya terlalu banyak pujian. Memfitnah Raja Langit, kau mencari mati. Hati-hati, Xiaoyan. Bagaimana kabarmu? Baru saja aku hanya menggunakan 30% kekuatanku dan sudah melukai meridian jantungmu. Seorang seniman bela diri energi dalam rendahan berani menghina kekuatan Dewa Perang ini. Dengan serangan telapak tangan berikutnya dariku, aku akan menggunakan 100% kekuatanku. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa menahannya. Berhenti segera. Paman Direktur Chen tidak lain adalah Chen Kon. Siapa pamannya? Pamannya adalah seseorang yang tidak mampu kau provokasi. Jika kau menundukkan kepalamu sekarang dan menyesali kesalahanmu, aku akan mempertimbangkan masa lalumu, jasa-jasa dalam membela perbatasan untuk negara, dan membiarkannya menanganimu dengan ringan. Jika tidak, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku pernah bertarung untuk Pendekar Agung Dacia. Dan sekarang aku bekerja untuk Raja Langit. Melihat ke seluruh Dacia, tidak ada seorang pun yang tidak mampu kupancing kemarahannya, bahkan termasuk sang penguasa. Mereka hanyalah kerabat dan teman yang rendah hati. Aku sudah bertemu mereka semua. Mengapa aku tidak ingat keberadaan orang-orang seperti kalian? Taktik menggertamu ini mungkin bisa menipu orang lain, tapi hanya itu saja, mencoba menipuku. Mimpi saja. mengandalkan Raja Langit, apakah itu alasanmu menindas orang yang tidak bersalah dan dengan kejam mengabaikan nyawa manusia? Apakah kau masih ingat saat kau mendaftar dan membela perbatasan dulu, berdiri di kaki tembok besar perbatasan utara, dan bersumpah untuk melayani negara dan rakyat? Tentu saja aku ingat. Tapi jika hari ini aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu apa yang terjadi hari ini? Ayah, Tua Chen, ayah, apakah ayah baik-baik saja? Kau berani melukai ayahku. Kau mati hari ini. Tak peduli siapa datang, mereka tak akan bisa menyelamatkanmu. aku mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Aku sangat takut. Sepupu, bajingan tua ini, dia baru saja mengatakan hal yang sama tentangku. Aku mengerti mengapa bocah ini begitu sombong. Ternyata, itu memang keturunan. Anak muda. Baru kemarin sore, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Hari ini, izinkan aku memberimu pelajaran gratis. Beraninya kau? Jika kau berani sentuh sehelai rambut Tuan Chen, seluruh Dacia, bahkan seluruh dunia, tidak akan punya tempat bagimu untuk bersembunyi. Paman Tuan Chen adalah, mengapa banyak sekali omong kosong? Aku sudah terlalu lama menoleransimu. Bajingan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku, serahkan grup di Hall kepadaku. Jika tidak hari ini, kalian semua akan tamat. Aku melihat kau benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Mengandalkan sedikit status dan posisi, kau menindas rakyat jelata dan merampas barang dengan paksa. Kau sangat sombong dan angkuh. Tidakkah kau takut suatu hari nanti kau bertemu lawan yang sepadan? Tentu saja aku tidak takut. Aku telah mengabdi di bawah Raja Langit selama bertahun-tahun. Semua itu demi mencapai posisi tertinggi di antara para pejabat. Dan sekarang, aku sudah mendaki ke ketinggian ini. Jika aku masih menahan diri, takut ini dan takut itu, maka selama bertahun-tahun ini, bukankah aku menderita dengan sia-sia? Aku benar-benar berharap Mas Husheng bisa melihat wajahmu yang penuh kebencian itu. Sayangnya, pemandangan ini, Raja Langit tidak bisa melihatnya. Raja Langit selalu menganggapku sebagai orang kepercayaannya, sama seperti kali ini. Bahkan saat menyambut Tuan Pendekar Agung, dia secara khusus menunjukku untuk mendampinginya. Selama aku sebelum ini menunjukkan wajahku di depan Tuan Pendekar Agung dan tampil dengan baik, maka mungkin aku akan menjadi pengawal pribadi Tuan Pendekar Agung.
Saat itu tiba prospek masa depanku. Akan benar-benar tak terukur. Aku akan memberitahumu sekarang juga. Kau tidak akan pernah menjadi salah satunya seumur hidupmu. Mengawal pribadi pendekar agung. Seluruh hidupmu. Hanya seperti ini, tanpa masa depan. Kau pikir kau ini siapa? Apa kau pikir kau adalah reinkarnasi abadi? Apa kau menghitung itu? Jadi mengenai masalah itu, hari ini kau akan mati di tanganku. Apa kau meramalkan itu? Zhang Jing. Bibi, Zhang Jing. Beraninya kau. ayah, Zhang Jing. Bibi, Berikutnya, giliranmu. kau berani menyakiti Ayan dan ibu tiriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Chen Kon. Mas Husen, kau bajingan tua. Bagaimana kau mengelola bawahanmu? Bawahanmu tidak hanya memukul anakku, tetapi juga menindas wanitaku. Mengenai masalah ini, apa saranmu untuk kita lakukan? Segera selidiki dan perjelas apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, dalam 3 menit, kau harus segera tiba di lokasi. Ketua Chen benar. Aku Huang Xiangnan adalah orang kasar. Yang aku hargai adalah sikap lugas dan langsung. Kau adalah seorang pebisnis. Kau seharusnya menimbang untung ruginya, bukan? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Hari ini aku datang. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Serahkan keuntungan tahunan kepadaku. Dan aku jamin, grup di Hao akan tetap menjadi milikmu. Kalian semua bisa tetap hidup. Delusi. Baiklah. Karena memang begitu, maka tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Karena ini masalahnya. Kalian berdua ayah dan anak tidak lagi memiliki nilai bagiku. Kalau begitu aku akan mengirimnya pergi terlebih dahulu. Chen Kon. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Bagus. Merangkaklah di bawah selangkanganku. Dan aku akan melepaskannya. Apa katamu? Sudah ku bilang. Untuk merangkak di bawah selangkanganku. Ayah, tidak. Kau, apa kau punya hak untuk bicara di sini? Ketua Chen, jangan cemas. Anakmu yang tidak berguna itu sangat tangguh. Dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Tapi jika kau tidak setuju dengan syarat-syaratku dan memaksaku menggunakan kekerasan, aku jamin, anakmu, dia tidak akan hidup lebih dari 5 menit. Apa yang sedang kau lakukan? Chen Kon. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih menahan diri dan menolak untuk bicara. Aku akan lihat berapa lama kau bisa bertahan. The film was Lanjutkan. translated and narrated by M Media. Berhenti. Jangan sentuh anakku lagi. Syarat-syaratmu. Aku setuju semuanya. Ketua Chen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera merangkak di bawah selangkanganku. Jika tidak, aku tidak peduli siapa pelindungmu. Aku jamin anakmu tidak akan hidup lebih dari 5 menit. Mas Hussein, kau bajingan tua. Keponakan tertuamu akan segera dibunuh, dan kau masih belum bergegas ke tempat kejadian. Dia benar-benar sudah gila. Jika aku mengungkapkan identitasku saat ini, itu hanya akan membuatnya nekat dan menghancurkan bukti. Ketua Chen, sudahkah kau memutuskan? Cepat merangkak di bawah kakiku. Jika tidak, jika minatku memudar nanti, maka kau dan anakmu semuanya harus mati. Seseorang mulai pertunjukannya untuk Ketua Chen kita. Untuk meningkatkan suasana. Zhang Jing. Chen Kon. Chen Kon.
Jangan. Tidak mau. Maka kau harus patuh merangkak ke sini. Ketua Chen. Bagaimana? Mengapa kau tidak segera merangkak dengan patuh? Bersujudlah padaku dan akui kesalahanmu. Jika tidak, aku akan. Aku bersujud. Aku bersujud. Ayah, Chen Fang, benda tua Chen Fang itu, telah bersujud di depan kita ayah. Dia akhirnya bersujud di depan kita, ketua grup di Hao yang bermartabat. Sosok tertinggi di dunia bisnis yang bernilai triliunan. Namun, masih harus bersujud di hadapan kita, anggota keluarga Huang. Bahkan jika aku mati sekarang, di alam baka, saat bertemu leluhur keluarga Huangku, aku akan tetap merasa bangga. Paman, kita sama sekali tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mematahkan semangat. Sekarang kita mengendalikan grup di Hao, dan terlebih lagi memiliki dewa perang yang mendukung kita. Keluarga Huang kita pasti akan naik beberapa tingkat. Saat itu tiba, kita akan menjadi eksistensi di puncak piramida. Ayah, itu benar sekali. Mulai sekarang keluarga Huang kita akan menjadi keluarga tingkat pertama di Dacia. Kekayaan dan kemakmuran kita akan terus tanpa henti, setidaknya selama 1000 tahun. Selain itu juga bisa menyelesaikannya, keinginan yang sudah lama didambakan keluarga Huang ini. Chen Fan. Hanya karena kau punya sedikit uang kotor kau pikir kau hebat. Bukankah kau masih terinjak di bawah kakiku sekarang? Xiang Tai. Kau akan menyesali ini. Kau akan menerima kematian yang mengenaskan. Kulihat kau masih belum menyadari posisimu sendiri. Menurutku kau hanyalah orang yang tidak punya kesadaran diri. Menurutku orang yang tidak punya kesadaran diri adalah kau. Kau bajingan. Kematian sudah di depan mata. Tapi kau masih mengoceh di sini. Sekarang, wanitamu dan nyawa putramu semuanya ada di tanganku. Aku hanya perlu sedikit. Mereka berdua akan segera dimusnahkan. Sekarang setelah ilmu bela diriku terkuras, untuk memperpanjangnya selama 1 detik saja. Sebisa mungkin. Xiang Tai. Aku tidak tahu sejak kapan kau menyimpan kebencian yang begitu besar padaku. Tapi jauh di lubuk hatiku aku tahu, kau selalu menjadi pemuda yang baik dan polos. Jika kau bisa The kembali film was ke titik awal, translated apakah kau and akan membuat narrated by pilihan M yang Media. berbeda dari hari ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sepupu, menunda hanya akan membawa masalah. Cepat bunuh saja dia. Apa kau mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Hidup dan matinya dikendalikan oleh tanganku. Mungkinkah dia mencoba menentang langit? Raja Langit, berdasarkan data lokasi yang dikirim, dalam 2 menit lagi, kami akan bisa tiba di lokasi. Lebih cepat lagi. Baik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Diam cepat, diam. Diam. Xiang Tai. Meskipun pikiranku tidak jernih di masa lalu, tapi di dalam hatiku, kau selalu menjadi kakak iparku. Selalu menjadi keluargaku. Kau menganggapku sebagai keluarga. Aku tidak percaya. Aku hanyalah sampah di dasar masyarakat. Kau adalah ketua yang angkuh dan berkuasa. Bagaimana mungkin kau memandangku? Bagaimana mungkin kau menganggapku sebagai keluarga? Xiang Tai. Jika aku katakan padamu bahwa ini adalah perasaan tulusku, Perasaan yang tulus. Tapi apa gunanya sekarang? Sudah terlambat. Dendam antara kau dan aku sudah terbentuk. Semuanya sudah terlambat. Ada yang aneh. Sepupu, ada sesuatu yang ganjil dengan orang ini. Dia tahu ilmu sihir. Jangan biarkan dia mengulur waktu lagi. Bunuh saja dia.
Sepupu, sepupu. Jangan. Nak, bangunlah. Ayah, apa yang kau lakukan? Cepat pergi. Kecelakaan saat itu, aku melewatkan 3 tahun. Masa pertumbuhanmu. Kali ini, apapun yang terjadi ayah, tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Cepat pergi, Zhang Jing. Kau bocah kecil. Bahkan aku wanita tua ini, hampir terjebak oleh tipu muslihatmu. Teknik jiwa penyihir ini, rahasia unik milik Raja Langit. Bahkan keempat pengawal pribadinya, tidak diajarkan teknik ini. Dari mana kau diam-diam mempelajarinya? Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk tahu atas apa yang kau lakukan. Hari ini, bayar harganya. Omong kosong. Selama aku menguasai teknik jiwa penyihir yang hebat ini, maka tingkat kultivasiku bisa maju lebih jauh. Saat itu tiba, mengambil posisi Raja Langit bukanlah hal yang mustahil. Orang ini tidak boleh mati. Cepat padamkan apinya. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Kita tidak bisa memadamkannya, sepupu. Si bodoh ini tahu ilmu sihir. Jika kau tidak membunuhnya sekarang, Tuhan yang tahu komplikasi macam apa yang akan terjadi. Dengan otoritas aku sang dewa perang, di tangan objek itu, trik apa yang bisa mereka lakukan untuk memadamkan api? Sepupu. Kelopak mata kananku berkedut kencang. Aku selalu merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Sepupu, mengapa kita tidak segera membunuh mereka dan meninggalkan tempat ini? Sepupu. Bajingan tua itu, dia adalah pendiri grup Bihau. Dia jelas bukan orang biasa. Bagaimana jika pelindungnya benar-benar muncul? Bagaimana jika kita tidak bisa menanganinya? Lihat betapa tidak punya harga dirinya kau di seluruh Dacia. Bahkan jika Raja Langit melihat Raja Langit, dia harus menunjukkan rasa hormat yang besar. Aku bekerja untuk Raja Langit. Apa yang harus kutakuti? Bahkan jika semua pelindungnya muncul, aku tidak takut. Semua pelindungnya telah tiba. Apakah kau benar-benar tidak takut? Ayah, mengapa Tuan Raja Langit datang? Lihatlah betapa tidak punya pendiriannya kau. Bagaimana ayah biasanya mengajarimu? Bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapanmu. Ayah, ada apa? Kau anak durhaka, cepat bersujud. Jika kau tunjukkan sedikit tak hormat di depan Raja Langit, seluruh keluarga kita akan musnah. Raja Langit, mengapa Anda datang? Bawahan-bawahan ini, mengapa mereka tidak memberitahu kami sebelumnya? Agar bawahanmu bisa mengirim orang untuk memblokir jalan dan mengosongkan area, dan mengirim orang ke persimpangan untuk menyambut Anda. Saat aku memeriksa kamu tadi, aku tidak melihatmu. Mengapa kau tiba-tiba lari ke sini? Saya tidak The menyangka film was bahwa saya hanya pergi sebentar. translated and Sudah diketahui narrated oleh by Raja Emilia. Langit. Anda secara pribadi mencari saya di sini. Orang lain hanya diperhatikan oleh Kaisar. Tapi saya duduk di ujung hati Raja Langit yang paling dalam. Kehormatan istimewa ini, melihat ke seluruh dunia hari ini. Hanya saya Huang Xiangnan, adalah satu-satunya. Raja Langit, saya tidak menyangka Anda begitu peduli. Saya tidak menyangka Anda begitu peduli. Dan datang ke sini untuk mencari saya. Untuk menerima perhatian dan kepedulian tinggi Raja Langit. Bawahan Anda benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bawahan Anda bersedia melayani Raja Langit seumur hidup. Dan takkan mundur meski mati 10.000 kali. Masalah pribadi macam apa itu yang membuatmu menempuh jarak sejauh itu? Melapor kepada Raja Langit, itu hanya untuk berurusan dengan sampah-sampah ini. Apa yang kau katakan tentang mereka? Sampah, Raja Langit, Anda mungkin tidak tahu. Orang-orang ini adalah perusuh dan preman. Mereka benar-benar menyergap dan membunuh wakil jenderal wilayah utara saya. Terutama orang ini. Dia tidak tahu dari mana. Secara diam-diam mempelajari teknik jiwa penyihir Anda. Saya punya alasan untuk curiga. Bahwa dia menyusup ke dalam elemen musuh organisasi saya Dacia. Kita benar-benar tidak bisa menoleransi ini. Kau bilang mereka adalah perusuh dan preman. Apakah kau punya bukti? Raja Langit, jangan terburu-buru. Setelah saya melakukan penyiksaan berat, saya pasti akan membuat mereka mengaku semuanya dengan jelas dan rinci. Bantu aku menjaga Xiang Jing dengan baik. Baik. Bibi, Di Siang Bolong, menyebut rusa sebagai kuda, memutarbalikkan yang benar dan salah. Menurutku orang yang perlu merasakan siksaan adalah orang yang mengakui fakta itu. Pasti kau kan? diam. Tuan Raja Langit ada di sini. Namun kau berani bersikap begitu lancang. Apakah kau benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian? Orang tidak berguna. Raja Langit sudah tiba. Kau masih berani membantah? Mungkinkah kau masih berhayal bahwa setelah pelindungmu tiba, mereka bisa membalikkan keadaan untukmu? Beraninya kau begitu yakin? Aku tidak akan membalikkan keadaan hari ini.
Ku bilang bocah. Apakah kau baru saja kupukuli sampai tidak sadarkan diri? Yang disebut Raja Langit memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Prestasi militer yang gemilang. Langit lebih tinggi dari pinggang baru sang abadi. Pelindungmu yang kau banggakan itu, sebenarnya siapa dia? Karena kau berani menyombongkan diri tanpa malu. Mengklaim bisa membalikan keadaan di depan Raja Langit. Kau benar-benar bodoh dan tidak tahu takut. Itu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Siapa yang benar-benar tak kenal takut karena ketidaktahuan? Dan siapa katak di bawah tempurung dengan pandangan sempit? Kau akan segera tahu. Aku memegang teguh perkataanku. Semua orang yang hadir di sini hari ini. Aku akan membuat kalian semua menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Diam. Sepupu tua. Berhenti membuang kata-kata pada sampah ini. Tuan Raja Langit datang untuk mencarimu. Agaknya, pasti ada sesuatu. Masalah penting untuk dipercayakan. Orang tidak berguna. Kita bisa membunuhnya kapan saja. Kita sama sekali tidak boleh menunda. Urusan penting Raja Langit. Benar-benar benar. Tuan Raja Langit, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah sepupu laki-laki saya, Huang Tao. Ini adalah paman tertua saya, Huang Jianshan. Keluarga Huang kami di Rongcheng memiliki jaringan koneksi yang luas. Keduanya mengetahui bahwa Anda datang ke Rongcheng untuk menyambut Tuan Pendekar Agung. Jadi mereka secara khusus datang. Persembahkan sedikit tenaga. Raja Langit, bawahan Anda bersumpah mencari bantuan dari klan. Benar-benar bertujuan untuk membantu Raja Langit dengan cepat menemukan Tuan Pendekar Agung. Saya sangat menghormati Anda. Kami sama sekali tidak berniat untuk menggunakan nama Raja Langit untuk meningkatkan pengaruh klan kami. Hanya berdasarkan mereka. Mereka bisa membantuku menemukan saudara baikku. Tuan Raja Langit, Tuan Raja Langit, saya tidak akan berani mengatakan ini di tempat lain. Tapi di sini di wilayah Rongcheng, selama Anda berbicara, nama terhormat Pendekar Agung, saya bisa menemukannya dalam sekejap mata. Raja Langit dalam hitungan menit, saya bertanya-tanya, nama terhormat Pendekar Agung ini adalah, jika tebakan saya tidak salah, Pendekar Agung itu sama seperti saya. Bermarga Chen. Itu memang benar. Saudara baik saya itu memang bermarga Chen. Adapun nama kecilnya adalah satu karakter Fang. Pendekar Agung yang legendaris. Ternyata adalah Chen Fan. Chen Fan. Chen Fan. Dia adalah saudara Raja Langit. Dia adalah Pendekar Agung yang legendaris. Saudara angkat Raja Langit. Tuan Pendekar Agung. Gawat. Gawat. Keluarga Huang sudah tamat. Raja Langit, apakah Anda mengatakan Chen Fing adalah Tuan Pendekar Agung yang sedang Anda cari? Raja Langit, Anda pasti salah orang. Kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Kau seharusnya tahu bahwa aku selalu menjadi orang yang tegas dan serius. Raja Langit, ampuni hidup saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah orang yang Anda cari. Raja Langit, ampuni hidup saya. Kau baru saja berkata bahwa selama aku menyebutkan nama saudaraku, kau bisa membantuku menemukan saudara baikku. Sekarang kau sudah tahu namanya. Di mana saudara baikku? Langit. Raja Langit. Bukankah ada kesalahpahaman? Dia. Bagaimana mungkin dia? Kesalahpahaman. Apakah kau menyiratkan bahwa aku bahkan tidak mengenali saudara baikku sendiri? Saudara. Ini semua salahku karena lalai mengelola bawahanku. Inilah sebabnya kau. Masalah ini sudah berlalu. Mari kita lupakan saja. Mari kita biarkan masalah ini berakhir. Baiklah. Kau ingin aku melepaskannya? Kau bisa. Bunuh saja mereka sekarang. Pendekar Agung, bawahan Anda tahu dia salah. Itu karena bawahan Anda gagal mengenali kehebatan Anda. Saya tidak mengenali identitas Anda dengan jelas, Pendekar Agung. Sekarang kau di sini memohon belas kasihan. Bukankah tadi kau sangat sombong? Kau ingin membunuh kami, dan kau ingin menindas wanitaku. Justru kaulah orangnya. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Raja Langit, ampuni hidup saya. Raja Langit, mohon pertimbangkan. Bertahun-tahun bawahan Anda melayani Anda dengan rajin. Dan atas dasar itu, mohon maafkan bawahan Anda. Hei jangan. Baru saja aku hampir tidak bisa melindungi saudara baikku atau keponakan besarku. Bagaimana mungkin aku bisa melindungimu? Tidak di kehidupan ini. Mungkin di kehidupan berikutnya. Ingatlah ini.
kehidupan berikutnya. Jadilah orang baik. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Nyonya, berhenti memukulku. Ini semua salah kalian berdua, ayah dan anak. Jika bukan karena kalian, mungkinkah saya terlibat dalam kekacauan ini? Dan saya pasti tidak akan berakhir seperti ini. Jika kau memukulku lagi, aku akan mati. Bahkan jika saya mati, saya akan menyeret kalian bersama saya. Huang Xiangnan, Raja Langit, ampuni hidup saya. bawa dia pergi. Baik, Raja Langit, ampuni hidup saya. Raja Langit, ampuni hidup saya. Apa ini orang yang kau bina yang melewati rumahmu 3 kali tanpa masuk? Dibina untuk negara. Sebagai pejabat setia dan jenderal yang cakap, dia berani menindas bahkan diriku. Jika dia bertemu rakyat biasa, mungkinkah mereka bisa selamat? saudara mudaku, ini salahku sebagai kakakmu karena lalai mengelola bawahan saat kelalaian yang membiarkan pejabat jahat ini merajalela. Untungnya, tidak ada hal besar yang terjadi. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mari kita lupakan saja. Saudaraku, kau bukanlah orang yang picik. Menurutku kau bersalah atas kelalaian tugas yang serius. Bagaimana mungkin aku bersumpah saudara dengan orang licik sepertimu saat itu? Saudara, bukankah kita bersaudara saat itu? Mengakui pahlawan sebagai pahlawan. Jangan beri aku senyum main-main itu. Aku bertanya padamu, putraku disakiti seperti ini. Bagaimana masalah ini harus ditangani? Saudara, tenang saja. Saya akan segera memanggil semua tabib sakti di Dacia untuk datang dan mengobati luka keponakan kita. Saya jamin bahwa 3 hari dari sekarang, keponakan kita akan kembali bugar dan penuh vitalitas. Lalu aku bertanya padamu, bagaimana denganku? Saudara mudaku berhenti membuat masalah. Kau sudah lama mencapai puncak dengan tubuh, urat baja dan tulang besi. Luka dangkal kecil ini bagimu sama sekali bukan apa-apa. Lagi pula, tunggu 2 hari sampai energi dalammu telah pulih. Dan kemudian kau bisa mengatur dirimu sendiri. Dan bahkan bekas luka pun tidak akan tersisa. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau mungkin sebaiknya buatku marah sampai mati saja. Saudara, Bukankah seharusnya kita selesaikan hutang lama sekarang? Aku bilang, aku akan membuat kalian semua menyesal pernah datang ke dunia ini. Ketua, tidak. Pendekar Agun. Saya tahu saya salah. Mohon bermurah hati. The film Berikan was saja keluarga. translated Tuang and kami jalan narrated keluar. by M. Pendekar Media. Agun. Saya bersumpah. Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Pendekar Agun. Jika saya tahu identitas Anda, bahkan jika Anda memberi saya 100 nyali, saya tidak akan berani. Pendekar Agun. Pendekar Agun. Mulai sekarang saya adalah milik Anda dalam hidup dan milik Anda dalam kematian. Jika Anda menyuruh saya pergi ke timur, saya sama sekali tidak akan pergi ke barat. Anda ingin membunuh seekor anjing. Saya tidak akan pernah berbohong. Ampuni saya, tolong. Kau tidak merasa bahwa kau salah. Kau hanya menemukan bahwa kau memilih target yang salah untuk pelecehanmu. Orang sepertimu, untuk setiap hari tambahan kau hidup di dunia ini, berapa banyak rakyat biasa yang akan menderita karenamu? Pengawal, bawa mereka pergi. Biarkan mereka mati dalam penderitaan. Tuan Pendekar Agung. Kasihanilah Tuan Pendekar Agung. Tuan Pendekar Agung, ampuni hidup saya. Chen Fang, apakah kau tahu? Saat aku masih muda, aku juga ditinggalkan oleh keluargaku. Selama ini, aku hanya memiliki ayah baptisku dan saudara angkatku sebagai keluarga. Tapi sejak ayah baptisku meninggal, saudara angkatku sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Dia mulai sering mabuk-mabukan, berjudi. Seandainya saja dia bisa kembali seperti dirinya yang dulu, betapa indahnya itu. Matua. Teknik memikat jiwa, mengubah pikiran orang lain. Aku hanya mempelajari dasarnya. Kau. Lakukan aku bantuan. Saya mengerti. Memangnya Yang Jing itu berharga apa? Dan kau suaminya? Pria macam apa kau ini?
Beraninya kau datang ke keluarga Xiangku dan membuat masalah. Aku sedang bicara padamu. Apa kau tidak mendengarku? Apa kau tuli atau bisu? Aku perintahkan kau untuk berhenti sekarang juga. Berhenti. Menyingkir. Apa kau menganggap kebaikanku sebagai sesuatu yang remeh? Aku. Kurang ajar. Seluruh wilayah Beihai, siapa tak tahu menyinggungku Xiang Fiyan. Apa konsekuensinya? Namun kau masih berani datang dan membuat masalah di perjamuan ulang tahun keluarga Xiang. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Kau benar-benar berani mengancamku. Apakah aku kurang jelas? Atau kau tidak mengerti bahasa manusia? Menurutku yang tidak mengerti bahasa manusia adalah kau. Aku Xiang Fei yang memiliki kecantikan tiada tara dan bakat yang tak tertandingi. Para tuan muda kaya dan berkuasa di seluruh wilayah Beihai, semuanya berlomba-lomba menjadi pengagumku. Menyinggungku, sama saja dengan menyinggung seluruh Beihai. Seluruh wilayah Beihai tidak akan lagi memiliki tempat bagimu untuk bersembunyi. Lalu kenapa? Berlututlah sekarang juga, bersujud dan minta maaf padaku. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup hari ini. Badut tidak berguna. Kau berani mengancamku. Enya. Aku tidak akan bergerak. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Aku beritahu kau. Bocah kecil. Bahkan jika aku meminjamkanmu keberanian lebih, kau tidak akan berani menyentuhku sedikit pun. Kau berani memukulku. Kau benar-benar berani memukulku. Aku berani membunuhmu, percaya atau tidak? Orang ini gila. Dia benar-benar berani memukul Yang Feijian. Pewaris keluarga Xiang yang bermartabat ini, Dewi Dingyan dan sombong yang terkenal di Beihai, sebenarnya ditampar di depan umum oleh seorang pun yang muncul entah dari mana. Apakah anak ini gila? Siapa yang punya nyali? Siapa yang berani menyentuh adik perempuanku Feiyan? Kau pasti sudah bosan hidup. Kakak tampan Wang Hao. Aku tidak tahu dari mana datangnya orang udik ini. Dia benar-benar berani memukulku di depan umum. Di seluruh wilayah Beihai, siapa yang tidak tahu tentang hubungan kita? Dia tidak hanya memukulku. Dia jelas telah memukul reputasi kakak Wang Hao. Hari ini kita benar-benar tidak bisa membiarkan bocah ini lolos begitu saja. Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kau menindas adik perempuanku Feiyan. Cepat berlutut padanya, bersujud dan minta maaf. Sudah selesai bicara omong kosongnya. Bocah, keluarga Wang kami di Beihai adalah eksistensi yang menutupi langit dengan satu tangan. Membunuhmu semudah menghancurkan serangga kotor. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat berlutut pada adik perempuanku Feiyan, bersujud dan minta maaf. Menutup langit dengan satu tangan. Baiklah, aku ingin melihat apakah cakar anjing keluarga Wangmu bisa menutupi langitku ini. Apel, apakah kau bersikeras menentang keluarga Wangku? Apakah kau percaya aku bisa membuatmu menyadari bagaimana karakter untuk kematian ditulis? Bocah, kau berani menghinaku sejauh ini. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Halo, Halo, apa? Tokoh besar akan datang untuk menjadi tamu keluarga Xiangku. Gubernur Jenderal juga akan berada di sini. Bocah, aku akan lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Selamat penatua Xiang. Dengan perlindungan dari grup Dihao, keluarga Xiang pasti akan melambung dengan prospek yang tak terbatas. Tuan tua, hanya saja sangat disayangkan. Keponakanmu sendiri, dia mengembara di luar pada tahun-tahun awalnya. Menderita segala macam kesulitan. Dia baru saja kembali ke keluarga. Saat tiba-tiba dia jatuh sakit parah dan tidak bisa menghadiri acara tersebut untuk menyaksikan kebangkitan keluarga Xiang. Keponakanku yang malang. Penyakit itu ada padanya. Tapi rasa sakitnya ada di hatiku. Kau bicara omong kosong. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Istriku Xiang Jing adalah keponakanmu sendiri. Lagi pula dia membawa ke keluarga Xiang pesanan senilai ratusan miliar. Keluarga Xiangmu dengan demikian masuk ke jajaran keluarga kuat Beihai. Namun kau tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Kau bahkan menjualnya seperti barang dagangan. Membiarkan orang lain menguras darahnya. Dia hampir disiksa sampai mati. Kau Xiang Xingban benar-benar binatang yang mengenakan kulit manusia. Apa Xiang Jing dijual oleh keluarga Xiang seperti barang dagangan? Itu tidak mungkin. Aku punya kecurigaan sebelumnya. Sekarang pada dasarnya bisa dikonfirmasi. Mengingat kemampuan dan karakter moral keluarga Xiang, mereka sama sekali tidak pantas mendapatkan ini. Kekayaan yang sangat besar. Mereka pasti telah lakukan banyak perbuatan kotor.
di balik layar untuk mendapatkannya. Tepat sekali. Saya sudah dengar sejak lama bahwa ketua grup di Hau adalah orang yang jujur dan berkarakter tegas, membenci kejahatan seperti musuh bebuyutan, dan tidak akan pernah bekerja sama dengan orang fisik. Saya akan mencari cara sekarang juga untuk memberitahu grup di Hau. Mereka pasti akan membatalkan kerja sama mereka dengan keluarga Xiang. Dalam hal itu, kepemilikan pesanan 10 miliar ini belum diselesaikan. Siapa pemenang akhirnya? Kita semua punya kesempatan. Ayo pergi, cepat kembali dan siapkan dokumen tender. Perjamuan keluarga Xiang ini, kita mungkin sebaiknya tidak hadir. Jangan pergi. Semuanya mohon tetap di sini. Mohon tetap di sini. Gubernur Zhou akan segera tiba. Saya ingin melihat siapa yang berani meninggalkan kursinya. Saya baru saja menerima telepon dari kantor gubernur. Seorang pejabat tinggi yang sangat berkuasa akan datang menjadi tamu keluarga Xiang saya. Bahkan Gubernur Zhou hanya akan mendampinginya. Mereka akan segera tiba. Luasnya koneksi keluarga Xiang saya dan dalamnya fondasi kami. Bagaimana mungkin bocah ingusan ini bisa mengkritik dengan santai? Gubernur Zhou dan sosok terhormat itu masih akan datang untuk merayakan ulang tahun kakekku. Kalian semua datang saat kalian ingin datang dan pergi saat kalian ingin pergi. Apa kalian akhirnya meremehkan keluarga Xiangku? Atau apakah kalian tidak menghormati Gubernur Zhou dan sosok terhormat itu? Kesalahpahaman. Itu semua hanya kesalahpahaman. Itu semua karena bocah itu. Dia mengarang omong kosong dan menyesatkan kita. Aku tahu itu. Bahkan seseorang yang lebih buruk dari anjing atau babi tidak akan melakukan tindakan seperti itu. The film was Menyakiti darah daging translated mereka and sendiri. narrated Apalagi by penatua M. Master Media. Zhang, kau memfitnah reputasinya. Niatmu jahat sampai layak mati. Anak muda, kau secara khusus memilih perjamuan ulang tahunku untuk melontarkan retorika liar? Apa maksud dari semua ini? Sepertinya saya orang tua ini tidak pernah menyinggungmu, bukan? Begini keadaannya, mengingat kau masih muda dan kurang pengalaman, serta disesatkan oleh orang lain. Bersujudlah dan minta maaf. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Penatua Xiang murah hati dan agung. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan minta maaf? Tepat, berlutut dan minta maaf. Dia berlutut dan minta maaf, minta maaf. Ya berlutut dan minta maaf, minta maaf. Kau adalah pria gelandangan yang dipungut oleh wanita itu, bukan? Dan kau benar-benar berpikir untuk membelanya. Tidakkah kau lihat di mana kau berada? Bagaimana bisa bocah ingusan sepertimu berkeliaran dengan bebas di sini? Aku beritahu kau, wanita itu harus mati hari ini. Dan kau bahkan jangan bermimpi untuk bisa hidup untuk meninggalkan olah ini. Tuan-tuan kakek saya adalah orang yang dermawan dan tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Tapi saya Zhang Feiyan tidak bisa membiarkan ada pasir di mata saya. Hari ini dia berani menghina martabat keluarga Xiang saya. Jadi saya harus memutus jalan hidupnya untuk menegakkan prestis keluarga Xiang saya. Tuan-tuan, siapa yang bersedia membantu saya? Kami keluarga Liu dari Beihai bersedia mengeksekusi bajingan ini. Kami keluarga Song dari Beihai dengan senang hati melayani. Keluarga Ma saya juga bersedia. Pengawal yang baik. Pukul dia keluar dengan tongkat. Setelah keluar dari pintu, apakah kau hidup atau mati? Itu tergantung pada keberuntunganmu sekarang. Jangan. Jangan sakiti kakak iparku. Aku mohon padamu. Kakak ipar cepat pergi. Keluarga Xiang terlalu kuat. Kau tidak bisa melawan mereka. Pergi. Bajingan. Hari ini adalah hari perayaan besar bagi keluarga Xiang saya. Siapa yang mengizinkanmu keluar dan membuat keributan? Aku beritahu kau, hari ini, kau dan gelandangan kecil ini harus mati. Feiyan, aku mohon padamu. Tolong ampuni kakak iparku. Dia benar-benar tidak berniat menyinggungmu. Aku minta maaf. Kurang ajar. Nama Feiyan, apakah itu sesuatu yang pantas kau panggil? Pengawal, pukul mereka berdua keluar dengan tongkat. Tidak. Jika kau harus memukul seseorang, pukul saja aku. Aku mohon padamu. Jangan sakiti kakak iparku. Aku mohon padamu. Feiyan, Feiyan. Aku mohon padamu. Aku benar-benar memohon padamu. Bangun Xiangtai. Xiangtai, apa yang sebenarnya telah kau lalui? Aku tidak tahu. Aku mohon padamu. Tolong berhenti memukulku. Aku salah, aku tidak akan lari lagi. Aku mohon padamu. Jangan pukul aku. Apa yang kau lihat? Pengawal pukul dia keluar. Pemberontakan. Kau benar-benar berani di depan keluarga Xiang dan semua pejabat berpengaruh ini untuk menjadi begitu kurang ajar. Semuanya tolong bergabunglah dengan saya dalam mengeksekusi bajingan ini. Kita sepakat berdiri bersama keluarga Xiang dalam suka dan duka. Kalian semua. Aku. Kau berani memukulku lagi. Apakah kau tuli? Atau kau tidak mengerti bahasa manusia? Tidak hanya aku berani memukulmu, aku berani membunuhmu. Benar-benar konyol. Aku melihat bahwa hari ini kau hanya menonton. Hari ini adalah hari perayaan besar keluarga Xiang kami.
Dan kami tidak ingin masalah yang tidak terduga. Itulah mengapa kau memilih saat yang tepat ini, berharap untuk memeras sejumlah uang dari kami. Kalianlah yang benar-benar menjijikan dan keji. Apel, bagaimana mungkin kau melakukan ini? Paman tertua, kau bilang selama aku patuh, setuju untuk bekerja di tambang, kau akan memperlakukan Xiang Jing dengan baik. Bagaimana bisa kau menarik kembali kata-katamu? Kakek hanya mengatakannya dengan santai, dan kau mempercayainya. Kau benar-benar naif. Pada saat ini, dia mungkin sudah mati bukan? Sebaiknya aku beritahu kau, keluarga Xiang kami telah bersekutu dengan kekuatan tertinggi. Begitu tokoh penting itu tiba, kau dan kakak iparmu semuanya harus mati. Kau telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak akan mati dengan tenang. Kami tidak akan mati dengan tenang. Kau harus khawatir terlebih dahulu tentang dirimu sendiri. Berlututlah sekarang dan bersujudlah padaku sebagai The film was permintaan maaf. translated Aku masih bisa and membiarkan narrated salah satu by dari M. kalian Media. untuk hidup, untuk mengambil jenazah Xiang Jing. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Kau putuskan sendiri. Aku, Berdiri. Sudah cukup bicaramu. Jika sudah cukup, majulah dan hadapi kematianmu. Kematian sudah dekat namun kau tetap tidak sadar. Kau pikir hanya karena kau tahu sedikit bela diri, kau bisa menentang langit. Aku beritahu kau, begitu tokoh penting itu tiba, menghancurkanmu akan semudah menghancurkan seekor semut. Hanya satu dari kalian berdua yang bisa hidup hari ini. Pilihlah sendiri. jika kau menginginkan sesuatu, hadapi aku. Jika kau berani menyakiti kakak iparku, hari ini aku akan membenturkan kepalaku ke pilar ini sampai mati. Sang Pai tidak ada di antara kita yang akan terluka hari ini. Xiang Jing dia masih hidup. Apel, Xiang Jing masih hidup. Aku sudah menyelamatkan Xiang Jing. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Baiklah, Berhenti. Kau berani datang ke keluarga Xiang kami dan membuat masalah. Dan berpikir kau bisa pergi begitu saja. Kau terlalu sombong. Siapa sebenarnya yang sombong di sini? Apa yang kau andalkan? Tidak lebih dari pesanan grup di Hao yang diberikan kepada keluarga Xiangmu. Pesanan ratusan miliar itu. Aku bisa memberimu pesanan ini. Dan aku juga bisa menariknya kembali. Aku pikir kau sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kau benar-benar mengklaim bahwa pesanan ratusan miliar yuan keluarga Xiang kami diberikan olehmu. Kau pikir kau siapa? Direktur grup di Hao. Aku tentu saja bukan. Tapi bahkan, jika ketua grup di Hao datang kemari, jika aku memerintahkannya untuk bersujud, dia pasti tidak akan berani berdiri. jika itu masalahnya, maka kami telah gagal mengenali orang hebat. Nona Xiang Jing memiliki suami dengan kekuatan luar biasa sepertimu. Nona Vian, saya harus mengkritikmu sekarang. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki hubungan pernikahan denganmu. Bahkan jika kau berniat mengirimnya ke kematian, kau setidaknya harus membiarkannya makan sampai kenyang bukan? Itu masuk akal. Pengawal, bawa ke depan sisa makanan dari dapur belakang dan biarkan dia makan sampai kenyang. Bocah ingusan. Kau berani menghinaku sampai sejauh ini. Pengawal, tangkap dia. Tamparan ini aku berikan karena kau sudah tua, tapi tidak punya kebajikan, karena menyia-nyiakan kasih sayang keluarga. Tamparan ini aku berikan padamu, karena bersikap angkuh, karena usiamu, karena kau tidak tahu malu. Jangan mendekat. Saya adalah putri tertua keluarga Xiang. Bukankah uang yang kau inginkan? Aku beri kau. Apakah 1 juta cukup? Apakah 10 juta cukup? Aku tidak menginginkannya. Saya mohon jangan. Jangan, saya mohon. Saya mohon, ampuni saya. Mengampunimu. Apakah kau mengampuni Xiang Jing saat itu? Sekarang kau tahu kau salah. Di kehidupanmu berikutnya, jadilah orang baik. Apa? Xiang Jing sudah sadar. Xiang Jing sudah sadar. Sadar, Xiang Jing sudah sadar. Ayo kita temui dia. Wanita itu ternyata belum mati. Aku akan mengingat penghinaan hari ini dengan teguh. Aku pasti tidak akan melepaskanmu.
Gubernur Jenderal telah tiba. Gubernur Jenderal tolong. Apa yang terjadi? Apakah tokoh penting itu sudah tiba? Gubernur Jenderal. Tokoh penting itu belum tiba, dan kami dipukuli oleh bajingan itu. Mereka dipukul. Sampah itu. Bajingan itulah yang menerobos masuk ke perjamuan untuk membuat keributan. Dia jelas tahu bahwa Gubernur Jenderal akan datang ke sini, namun dia masih dengan jahat melakukan penyerangan. Ini jelas menunjukkan dia tidak menganggap Anda dengan rasa hormat sedikit pun. Keluarga Xiang disukai oleh orang mulia. Siapa yang berani menyentuh penatua Master Xiang? Tenang saja, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dan tidak akan memberikan ampun sedikit pun. Bajingan ini berada jauh di langit. Tidak, dia ada tepat di depan mata Anda. Tangkap dia untukku. Bajingan. Inilah yang disebut saat langit sombong hujan turun. Dan saat manusia sombong bencana mengikuti. Kau tidak pernah menyangka Gubernur Jenderal akan tiba secepat ini, bukan? Aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk mati hari ini. Menangkapku. Kau yakin? Kurang ajar. Di depan Gubernur Jenderal. Kau berani bersikap begitu lancang. Aku rasa kau benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Aku tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Tapi aku tahu kesetiaan, bakti, kebajikan, dan kebenaran. Ditulis. Mengabdi negara dengan kesetiaan tertinggi, hormati orang tua dengan bakti. Dan kata kebajikan, serta keadilan. Gubernur Jenderal Xiao tidak asing dengan kata-kata itu, bukan? Jika Gubernur Jenderal Xiao tidak bisa mengingatnya, maka mungkin benda ini bisa mengingatkanmu pada sesuatu. Bukankah ini token besi mendalat milik pendekar agung? Adapun prinsip kesetiaan, bakti, kebajikan, dan kebenaran, itu adalah prinsip dasar yang harus dipelajari. Dan para pejabat besar menjaga perbatasan. Pelajaran pertama yang wajib. Mungkinkah dia? Sepertinya Gubernur Jenderal Xiao memang telah mengingat sesuatu. Namun hari ini adalah masalah pribadi antara aku dan keluarga Xiang. Apakah kau yakin ingin ikut campur? Beraninya kau, Gubernur Jenderal. Saya tentu bukan orang yang suka membuat masalah. Tetapi kata-kata dan tindakan pemuda ini jelas menunjukkan dia tidak menganggap Anda memiliki rasa hormat sedikit pun kepada Anda. Anda sebagai pejabat tinggi daerah, bagaimana Anda bisa menahan penghinaan seperti ini? Dia harus dieksekusi hari ini, agar kita bisa menjadikannya contoh. Gubernur Jenderal, Anda melihatnya bukan? Bocah ingusan ini benar-benar berani melakukan kekerasan tepat di depan Anda. Ini jelas menunjukkan dia tidak menganggap Anda serius. Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Bagaimana kau mengharapkan Gubernur Jenderal Xiao untuk menegakkan keadilan bagimu? Tentu saja dengan mematahkan kakimu, membuatmu menderita siksaan tanpa akhir, dan mengeksekusimu di tempat. Nyonya yang terhormat, Anda harus segera diam. Orang ini adalah Tuan Pendekar Agung, yang bisa menjatuhkan atau melantik seorang raja dengan satu kata. Saya seorang Gubernur Jenderal biasa, bahkan tidak ada harganya di hadapannya, dan mematahkan anggota tubuhnya, mengeksekusinya di tempat. Kau benar-benar berani mengatakan itu. Gubernur Jenderal Xiao, hari ini adalah hari perayaan besar. Bagi keluarga Xiang, saya tidak pantas untuk melihat darah. Eksekusi segera tidak perlu dilakukan. Patahkan saja kaki dan kakinya. Kurung dia di penjara seumur hidup. Dan pastikan dia tidak pernah keluar. Apakah anggota keluarga Xiang ini biasanya bertindak seberani ini? Mereka benar-benar berani memberi saya perintah. Mungkinkah mereka benar-benar percaya bahwa seluruh dahsia milik keluarga Xiang? Ya ampun, itu benar-benar terjadi. Kata-kata Xiao Zilong tadi, apakah kau mendengarnya semua? Bocah ini benar-benar lancang, benar-benar berani memanggil nama lengkap Gubernur Jenderal Xiao. Apakah dia sudah tidak sabar untuk mati? Aku pikir dia mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, telah memutuskan untuk nekat. Sekarang dia tidak perlu takut pada status siapapun lagi. Bocah ingusan, kau benar-benar berani memanggil nama lengkap Gubernur Jenderal Xiao. Kau pikir kau siapa? Gubernur Jenderal Xiao, tolong eksekusi orang. Bunuh penjahat gila ini di tempat. Keluarga yang kami akan menangani sisanya. Tentu saja, kami tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda. Apakah kau benar-benar bersikeras akan hal ini? Apakah tidak ada ruang untuk pertimbangan ulang? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin dia tahu apa konsekuensinya keluarga Xiang saya karena menyinggung. Karena itu masalahnya, maka bersiaplah untuk menangkapnya. Bocah ingusan. Bahkan jika kau memiliki sedikit kemampuan bela diri, apa bedanya? Dunia ini pada akhirnya menghargai status, latar belakang, dan kekuasaan. Keluarga Xiang kami sedang berkembang pesat. Kau anak malang, sama sekali tidak bisa bersaing. Jangan salahkan kami karena kejam. Jika kau harus, salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu cara bersikap. Dalam hidup ini, kau tidak akan punya kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Berhati-hatilah di kehidupanmu berikutnya. Dan jangan memprovokasi keluarga Xiang kami lagi. Tidak. Begitulah kiranya. Bawa aku saja. Dan lepaskan kakak iparku.
Aku mohon pada kalian sungguh. Gubernur Jenderal Xiao, baru saja, hanya episode kecil. Mohon jangan membiarkannya memengaruhi suasana hati Anda. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyiapkan anggur dan hidangan. Silakan, The film masuk was ke dalam. translated Pukul. and Apa yang kalian narrated lakukan? by M. Kalian Media. telah menangkap orang yang salah. Adik Wei yang menyuruh kalian menangkap pemuda itu. Bagaimana kalian menangani masalah ini? Benar sekali Gubernur Jenderal. Bukankah Anda telah membuat kesalahan di tengah-tengah ini? Salam Tuan Pendekar Agun. Orang-orang dari keluarga Shang telah ditangkap. Kami meminta Anda untuk memberikan perintah Anda. Apa? Gubernur Jenderal. Benar-benar memanggilnya, Pendekar Agung. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah dia orang yang diambil oleh Zhang Jin pria liar itu? Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Pendekar Agun? Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Benar sekali, Gubernur Jenderal Xiao. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Keluarga yang kami, perlu Anda ketahui, telah menerima bantuan dari tokoh besar. Anda tidak boleh melakukan kesalahan dan mendatangkan bencana besar bagi diri sendiri. Kau berani mengancamku. Saya tidak akan berani. Dan kau juga tidak akan berani. Jenis, wajah yang menipu atasan dan menindas bawahan. Benar-benar menjijikan. Tokoh besar yang kau bicarakan, itu tidak lain adalah Pendekar Agung sendiri. Saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana ketika orang mulia datang ke pintu Anda, kau berhasil secara paksa mengubah hal yang begitu baik menjadi hal yang buruk. Benar-benar tidak ada harapan. Apa? Tuan, tidak. Kakak ipar, mohon bermurah hati dan ampuni kami kali ini. Kami salah. Benar sekali, kakak ipar, Yang Jing, adalah keponakan kandung kakek. Kita adalah keluarga. Bahkan jika tulang patah, uratnya masih tersambung. Saya mohon, tolong biarkan kami pergi. Kau bahkan tidak tahu senioritasmu sendiri. Namun kau mencoba mengklaim kekerabatan di sini. Benar-benar mengerikan. Bawa mereka semua pergi. Tidak. Gubernur Jenderal Xiao. Saya salah. Gubernur Jenderal Xiao. Tuan Pendekar Agun, tokoh inti keluarga Shang, semuanya tertangkap. Apakah Anda memiliki instruksi lebih lanjut? Silon, menunggu perintah Anda. Keluarga Xiang dan Wang bersekongkol untuk mencelakai istriku. Keluarga Xiang telah ditangkap, tapi keluarga Wang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Keluarkan perintah. Chen sang suami Zhang Jing menuntut balas untuk istrinya. Biarkan binatang-binatang dari keluarga Wang itu membersihkan leher mereka. 3 hari dari sekarang, aku akan pergi secara pribadi dan mengeksekusi mereka segera. Melapor kepada kepala keluarga. 3 ahli energi internal, bersama dengan 200 prajurit kematian. Wang Datian kepala keluarga Wang Beihai. Semuanya telah berkumpul sepenuhnya, menunggu perintah Anda. Apel, hanya dalam 1 malam, kau hanya berhasil memanggil sedikit orang ini. Gubernur Xiao menolak untuk mengungkapkan latar belakang pemuda itu. Saya benar-benar sangat cemas tentang hal ini. Hanya mengandalkan orang-orang ini, kita mungkin tidak akan bisa menangkapnya. Kau sudah sepanik ini. Wang Kui Dewa Perang Klan Wang di Beihai. Bagaimana jika kita menambahkan satu lagi, Dewa Perang tingkat Grandmaster dari wilayah utara? Kakak, mengapa kau kembali? Kau baru saja resmi ditunjuk sebagai Dewa Perang. Kau seharusnya melayani di bawah Raja Langit dan menjalankan tugasmu dengan rajin. Absen tanpa izin dari tugas. Kembali ke rumah untuk menangani masalah pribadi. Jika Raja Langit mengetahuinya, insiden besar seperti itu telah terjadi di keluarga. Jika aku tidak segera bergegas kembali, keluarga Wang akan benar-benar hancur oleh tanganmu. Siapa sebenarnya yang memiliki keberanian untuk berani menentang keluarga Wang kita? Orang itu. Apakah kau sudah menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh? Orang itu tampaknya muncul entah dari mana. Kami tidak dapat menemukan satupun informasi yang terkait dengannya. Namun ada desas-desus bahwa sebelumnya seorang pemulung rendahan mengadopsinya. Kakak, mohon tenang. Saya telah meminta seseorang untuk menanyakan. Segera setelah ada berita, mereka akan segera melapor balik. Karena kau belum menemukan apapun, tidak perlu menyelidiki lebih jauh keberadaan orang itu. Apakah kau tahu, kakak? Apa maksudmu dengan ini? Di mana Xiang Jin? Suster. Adikku Xiang Jin. Kemana dia pergi? Maksud Anda Xiang Jing? Pagi ini, dia dinyatakan meninggal. Sebelum dia meninggal, dia menandatangani perjanjian donor organ. Dia baru saja dikirim ke ruang pembedahan. Bukankah Anda anggota keluarganya? Tidakkah Anda tahu tentang ini? The film was translated and narrated by M. Media. Halo kakak ipar. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada Xiang Jin. Cepat datang ke rumah sakit. Halo Tuan Muda Wang. Masalahnya sudah ditangani.
Wanita ini sudah dinyatakan meninggal, dan pembedahan bisa segera dimulai. Dijamin bersih dan cepat, Tuan Mudawan. Mengenai pembayaran akhir. Baiklah. Tenang saja Tuan Mudawan. Kami jamin semuanya akan ditangani dengan baik untuk Anda. Masih sangat muda. Tapi mati tanpa jasad yang utuh. Sungguh menyedihkan. Mulai. Menjauh-menjauh. Aku melarangmu menyentuh Xiang Jing. Bagaimana dia bisa masuk? Para penjaga keamanan di pintu masuk. Apakah mereka tidak berguna? Tuan, yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Mengorbankan diri demi pengobatan kau tahu. Itu juga sebuah kehormatan. Anggota keluarganya sudah setuju. Kau hanyalah orang luar. Mengapa kau ikut campur secara membabi buta? Aku adalah anggota keluarga Xiang Jin. Kapan aku setuju? Bagaimana bisa aku menjadi orang luar? Itu aku tidak tahu. Singkatnya prosedur ini sudah sesuai aturan. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku akan memanggil keamanan. Omong kosong. Kakak iparku sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan segera tiba. Lagi pula, Xiang Jing baik-baik saja pagi ini. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba? Tiba-tiba, kami saudara-saudaranya tidak pernah setuju untuk menandatangani perjanjian apapun. Ku dengar karena dia anggota inti keluarga Shang, semuanya ditangkap. Katakan padaku anggota keluarga Shang yang tersisa. Apakah mereka berterima kasih padanya? Atau mereka membencinya sampai ke tulang? Jika kita bicara soal penandatanganan perjanjian, mereka adalah keluarga yang sebenarnya. Tidak seperti kalian berdua, yang tidak memiliki hubungan darah. Mereka jauh lebih berharga. Keluarga Shang, itu adalah perbuatan mereka sendiri. Apa hubungannya dengan Xiang Jing? Bicara padaku tidak ada gunanya. Saat ini, orangnya sudah mati. Kremasi biasa. Anggota keluarganya bahkan tidak sabar untuk menebar abunya. Dokumen-dokumennya sudah ditandatangani. Jangan mengganggu pekerjaan kami. Oke, tidak. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Bergeraklah. Kau tidak boleh berada di sini. Keluar. Tidak. Jangan sentuh dia. Kakak ipar. Jika kau tidak datang, ini akan terlambat. Apa yang sedang terjadi di sini? Gempa bumi. Kakak ipar. Xiang Jing baik-baik saja pagi ini. Mereka tiba-tiba mengatakan, Xiang Jing sudah tiada. Mereka akan membuang jenazah Xiang Jing. Kau, cepat hentikan mereka. Cepat, segera hentikan dia. Siapa yang menyuruhmu membunuh Xiang Jing? Siapa yang memberimu keberanian? Kakak, ini semua hanya salah paham. Ini adalah perseteruan antar keluarga kaya. Tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah Tuan Mudawan. Tuan Mudawan. Xiang Jing. Xiang Jing, aku minta maaf. Aku datang terlambat. Xiang Jing. Tubuhnya masih hangat. Xiang Jing masih punya denyut nadi. Bajingan kurang ajar mana yang membunuh Xiang Jingku? Apakah ini berarti Xiang Jing masih hidup? Cepat bawa Xiang Jing ke ruang gawat darurat. Aku akan segera ke sana. Aku sudah menduganya. Xiang Jing baik-baik saja. Ini pasti ulah keluarga Shang. Keluarga Shang ini pembunuhan. Pembunuhan. Keluarga Xiang. Mereka tidak punya nyali untuk itu. Kakak Bao, pria itu ada di dalam. Kakak Bao dialah orangnya yang melumpuhkan lusinan saudara kita. Lancang sekali. Kakak Bao penjaga klan Wang di Beihai. Kau berani menyentuh orang-orangku. Tuan Mudawan memberi perintah. Siapapun yang tahu tentang ini, tidak ada satupun yang akan hidup. Benar sekali. The film was Jangan salahkan aku translated kakak Bao and karena tidak kenal narrated ampun. by M. Kalian Dio. berdua harus mati. Tanganku. Serang. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Siapa kau? Mundur. Aku adalah orang Tuan Mudawan. Tuan Mudawan.
Xiaobao, saudara angkat Jalang itu, tidak boleh dibiarkan hidup juga. Kita akan menghabisi mereka bersama nanti. Biarkan kakak beradik itu bersatu kembali. Ini keterlaluan. Mereka bahkan tidak akan mengampunimu. Mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Kakak ipar, yang terpenting sekarang adalah segera pergi dan selamatkan Sang Jin. Jangan khawatir, aku akan berjaga di sini. Pergilah, pergilah. Aku akan tetap di sini. Baiklah. Dokter, saya minta maaf. Dokter, Siapa kau? Apakah kau buta? Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Tapi kau berani menerobos masuk dengan gegabah. sekarang sudah jam 1 siang. Waktu sertifikasinya adalah malam ini. Kau memasukkan surat kematian Sang Jing. Kejahatanmu pantas dibalas 10.000 kali kematian. Berhenti. Huang Fei, Kapten Biro Patroli Bihai. Inspektur Huang, selamatkan aku segera. Bocah ini membuat masalah di rumah sakit. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Kurang ajar. Kau berani bertindak kasar tepat di depanku. Ayo, tangkap preman ini untukku. Tuan Pendekar Agun. Biro Kepolisian Bihai, Huang Feihu. Salam Tuan Pendekar Agun. Berhenti membuang waktuku dengan omong kosong. Kau harus menggunakan segala cara yang mungkin untuk menyelamatkan Sang Jingku. Jika Sang Jing mengalami sedikit saja celaka, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Paman tertua, mencari keponakanmu selarut ini. Ada masalah apa? Apakah Anda punya instruksi untuk saya? Apel, Xiang Jing telah diselamatkan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Inspektur Huan. Bukankah Zhang Jin hanyalah seorang pemulung? Dia tidak punya latar belakang atau pengaruh. Bagaimana mungkin Inspektur Huang ini? Itu pasti hanya kebetulan. Aku akan menangani masalah biro kepolisian. Namun, aku memang meninggalkan posku tanpa izin dan datang ke Beihai secara pribadi. Aku tidak berani membiarkan masalah ini membesar. Wanita itu juga memiliki saudara angkat. Habisi mereka berdua. Jangan sisakan jejak. Baik, Paman tertua. Aku akan segera pergi dan bunuh bocah itu sekarang juga, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kau. Siapa kau? Kau Tuan Muda Wang. Kaulah yang menyuap dokter dan mengatur rencana ini. Mencoba membunuh Xiang Jing. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Ceritakan padaku seluruh kisahnya dari awal sampai akhir. Siapa saja yang berpartisipasi dalam hal ini. Aku bisa mengeksekusi pelaku utamanya saja. Dan mengampuni keluarga Wangmu. Seutas benang dari garis keturunanmu. Jika tidak keluarga Wangmu akan berakhir seperti meja ini. Ini bukan urusanku. Aku hanya orang yang memimpinnya. Kesalahan ada sumbernya, utang ada pemiliknya. Jika kau punya nyali, cari saja mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Kau menolak bicara. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, atau melupakan sesuatu, aku bisa membantumu mengingatnya. Ini kesempatan terakhirmu. Katakan padaku siapa dalangnya. Aku bisa mengampuni klan Wangmu. Seutas benang dari The garis film was keturunanmu. translated Jika tidak klan Wang and akan narrated by dimusnahkan. M Media. Kau tidak berani berpikir untuk mendapatkan bahkan setengah kata dariku. Kecuali jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Tuan muda, jangan takut. Kami datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Para ahli dari keluarga Wangku telah tiba. Lei Bao yang memimpin mereka adalah seorang ahli tenaga dalam. Membunuhmu semudah menyembelih seekor ayam. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat berlutut di hadapanku, bersujud dan akui kesalahanmu. Jika tidak, Sepertinya kau masih belum mengerti apa yang aku katakan. Mengapa mereka harus datang dan menyelamatkanmu? Aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. jangan mendekat. Di kehidupanmu berikutnya, jadilah orang baik. Lei Bao, Kapten Biro Patroli Bihai. Tuan muda, selamatkan aku. Bahkan jika kita membawa Tuan muda sekarang dan mengirimnya ke meja operasi, nyawanya sama sekali tidak bisa diselamatkan. Tangkap pembunuh yang mencelakai Tuan muda ini. Untukku,
Jika tidak saat sang patriark melampiaskan amarahnya, tidak ada yang akan melihat matahari esok hari. Bunuh dia. Balaskan dendam Tuan Muda. Dalam 3 hari, semua personel yang terlibat dalam masalah ini harus bersujud di depan pintu masuk rumah sakit dan meminta maaf. Aku hanya akan mengeksekusi pelaku utamanya. Jika kau gagal melakukannya, seluruh keluarga Wang tidak akan mendapatkan kedamaian. Apakah kau mendengarku? Menggeser wujud dan mengubah bayangan. Teknik gerakan yang mengerikan seperti ini. Mungkinkah ini tingkat Grandmaster? Tuan Muda, masalah macam apa yang kau bawa pada keluarga ini? Musuh kuat macam apa ini? 3 hari adalah batas waktunya. Ini adalah tindakan niat baik terakhirku. Jangan hancurkan dirimu sendiri. Tuan Pendekar Agun, Anda telah kembali. Bagaimana masalah itu ditangani? Shang Tai telah dibawa oleh anak buah kami dan dikirim kembali ke kediamannya. Saya juga telah mengirim personel khusus untuk melindunginya. Mengenai istrimu, masih belum ada tanda-tanda dia sadar. Saya telah melaporkan masalah ini kepada Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang secara pribadi pergi mencari dokter ilahi. Dia pasti akan menjamin kesembuhan istrimu. Bagus. Siapa yang membunuh putraku? Siapa sebenarnya pelakunya? Melapor kepada Patriark adalah seseorang bernama, seorang pemuda bernama Chen Fan. Chen Fan, siapa sebenarnya Chen Fan ini? Dia adalah orang yang dibawa pulang oleh Shang Jing. Suami itu, saya curiga, dia telah melangkah ke ranah setengah Grandmaster. Begitu banyak dari kita, namun kita tidak mampu, gagal menghentikannya. Seorang wanita pemulung justru memungut seorang setengah Grandmaster dan membawanya pulang untuk dijadikan suaminya. Apakah kau menganggapku bodoh? Patriark, apa yang dikatakan bawahanmu adalah benar adanya. Saat saya memimpin anak buah ke lokasi, melihat Tuan Muda sekarang, saya diam-diam bersumpah bahwa meskipun saya harus mempertaruhkan nyawa, apakah kau mengatakan saat kau membawa orang ke lokasi, putraku masih hidup? Dia membunuh putraku tepat di depan matamu. Patriark, bawahanmu sungguh telah melakukan yang terbaik. Itu hanya karena The pemuda film was tersebut translated terlalu mengerikan. and Kami narrated benar-benar by M Media. putraku mati. Dan kau masih punya nyali untuk hidup. Siapa yang bisa memberitahuku? Siapa sebenarnya dia? Melapor kepada Patriark, Chen Fang ini memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Dia tiba-tiba muncul di Beihai pada hari perjamuan ulang tahun keluarga Shang. Asal-usulnya tidak diketahui. Setelah menyelidiki selama berhari-hari, apakah hanya ini hasil yang didapat? Dia membunuh putra satu-satunya. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki. Aku ingin memusnahkan seluruh keluarganya untuk menemani putraku dalam kematian. Sampaikan perintahku, semua anggota keluarga Wang. Besok saat fajar, berkumpul di Beihai. Tuan Pendekar Agun, keluarga Wang benar-benar sudah gila. Hanya dalam setengah hari, pasukan dari seluruh wilayah Nansheng berbondong-bondong masuk ke Beihai. Jumlah orangnya sudah melebihi 100.000. Di antara mereka, terdapat banyak ahli tenaga dalam. Sangat ganas. Jika ini terus berlanjut, seluruh Beihai akan jatuh ke dalam kekacauan. Tuan Pendekar Agun, haruskah kita meminta bantuan Raja Langit? Memintanya memerintahkan anak buahnya untuk memimpin pasukan meredam kekacauan. Mereka hanyalah sekumpulan gerombolan yang tidak teratur. Mudah dihancurkan hanya dengan jentikan jari. Tidak perlu untuk merepotkan Pak Tuama. Selama aku di sini, langit di atas Beihai tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Menahan bubuk peluru Ki selama 3 tahun. Kultivasi bela dirimu sudah lama berkurang hingga hampir tidak ada. Namun kau berani berbicara begitu angkuh. Orang tua ini dulu mampu merancang skema dan melumpuhkanmu saat itu. Hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Siapa itu? Orang yang menyakitiku saat itu. Ternyata itu kau.